Halo guys, kita udah sampai Munaslup nih, udah ada Rahma juga nungguin nih tadi nih. Sekarang, aduh tuh kelihatan silau. Kita OTW masuk ya guys ya. Saksikan lanjutan vlog kita. Dadah. Oke, hai guys. Mau di Game Rahma. Ruang perumusan naskah proklamasi. Ini ada kopian bagian gedenya nih. Nah, sejujurnya proklamasi ini disusun oleh dua orang, yaitu Insinyur Soekarno dan Ahmad Hatta. Bait pertama yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya, itu sebenarnya ditulis oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya yang bait kedua itu disusun yang berisi diisi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Nggak tahu Dr. Andesnya bener apa enggak. Nah, kita mau ketemu tiga orang cuy. Nah ini itu Mr. Subarjo ya guys ya. Di sini kita sedang di ruang perumusan. Di sini udah melihat bertiga. Oke, ditulis pakai tangan kan nggak mungkin kak, iya pasti sebagai sejarah gitu ya. Tapi kan kalau emang untuk diketik buat dibaca di depan umum pasti harus diketik dong. Nah sekarang setelah Rahma kita lanjut ke ruang pengetikan ya guys ya. Ayo Hanzo. Nah di sini kita ditemanin Hanzo juga sekarang guys nih, ganteng. Ya di sini di belakang Hansel itu ada ruang pengetikan. Nah lanjut ini kita bakal dipimpin oleh Hansel ya guys ya. Oke, kita masuk ke ruangan pengetikan ya guys ya. Setelah konsep naskah proklamasi ini yang disusun oleh Bung Hatta, Bung Karno, dan Ahmad Subarjo itu disetujui oleh para hadirin yang ada. Nah, Bung Karno ini menyuruh Sayuti Melik, yang ini nih yang lagi ngetik. Nah, menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi ini. Nah, naskah proklamasi ini tidak diketik sendiri oleh Sayuti Melik, namun ditemani oleh bapak yang satu ini, namanya Burhanuddin Muhammad Dia. Nah, dalam pengetikan ini Sayuti Melik merubah 3 kata. Yang pertama itu ada tepoh pakai H menjadi tepo tanpa H. Lalu ada wakil bangsa-bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan yang terakhir itu perubahan penamaan hari, bulan, dan tahun yang dirubah oleh Sayuti Melik ini sendiri. Nah setelah Sayuti Melik ini mengetik naskah proklamasi ini, Bung Karno dan Bung Hatta langsung menandatangani naskah proklamasi yang diketik. Itu ya guys. Oke Hansel, penjelasanmu keren banget. Nah habis ini kita lanjut ke ruangan selanjutnya, yaitu oleh timnya Hanu, Zahra, Manoa ya tadi ya. Betul. Karena ruangannya jauh, kita potong di sini bagian kita bertiga saat ini ya guys ya. Selanjutnya next on vlog kelompok berapa kita? Kelompok berapa ya? Tiga benar. Oke, dadah. videonya bakal dilanjut sama aku. Nah, di sini aku bakalan menjelaskan atau ngasih tahu nih ke teman-teman siapa aja sih para tokoh yang hadir di dalam perumusan naskah proklamasi. Yuk.
kalian, aku ditemani sama Zahra. Halo. Oke, silakan. Jadi yang pertama itu ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Muhammad Hatta, yang ketiga ada Mr. Ahmad Subarjo, yang keempat ada Dr. Muhammad Amir, yang kelima ada Dr. Bung Karno Marta Asmio, yang keenam ada Mr. Igusti Ketut Puja, yang ketujuh ada Mr. Abdul Abbas, yang kedelapan ada Iwo Kusuma Sumardi, yang kesembilan ada Mr. Johannes Suwanto Harmari, yang ke-10 ada Ki Bagus Haji Kusumo, yang ke-11 Mr. Teguh Muhammad Hasan, yang ke-12 Ki Hajar Dewantara, 13 R. Oto Iskandar Dinata, yang ke-14 ada Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat, yang ke-15 ada Mr. Sutarjo Arta Haji Kusumo, 16 Profesor Dr. Sukumo, yang ke-17 ada Sukarjo Yudjo Pranoto, 18 Dr. Atlani, 19 Devia, 20 Sukarno Putra Dibejo, 21 Khairul Saleh. Nah, yang kedua-dua teman-teman pada tahu nggak nih? Nah, beliau adalah Sayuti Malik, yaitu seseorang yang mengetik naskah proklamasi. Lanjut. Kemudian yang kedua-tiga ada Anang Abdul Hamidan, 24 ada Andi Patra, 25 RM Abi Kusno Cokro Sojoso, yang ke-26 ada Dr. Samsi Sastro Widadi. Nah, dari ke-26 para tokoh yang fotonya ada di sini, sebenarnya tuh masih ada sekitar 3 tokoh lagi juga yang hadir di dalam perumusan naskah proklamasi. Tapi fotonya tidak dicantumkan di dalam sini. Jadi yang pertama itu ada Andi Sukandairaja, yang kedua ada Semaun Bakri, dan yang terakhir ada Sudiro. Yuk lanjut. Nah, jadi di sini kita masuk. Di sini itu ada biografi para tokoh lulusan naskah proklamasi tadi. Di sini ada biografinya. Nah, di sini kita bakalan bertemu sama Kawa. Mari lanjutin sama Kawa. Jadi tadi Hanum dan Zahra udah jelasin tokoh-tokoh yang terlibat dalam hari proses kemerdekaan Indonesia. Nah, aku bakal jelasin lagi tapi dengan deskripsi singkat. Yang pertama ada Mr. Igusti Ketut Puja. Nah, beliau lahir 19 Mei tahun 1908. Nah, Igusti Ketut Puja wafat pada tanggal 4 Mei 1977 dan usia 69 tahun. Nah, dia dikuburkan di Jakarta. Sedangkan perabuannya dilaksanakan pada tanggal 1 November tahun 1805. Nah, atas jasanya terhadap negara, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan Satya Lencana kelas 2. Nah, lanjut ya guys. Jadi, di sini ada Rajiman Wedyo Diningrat. Nah, beliau lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di Lempuyang, Yogyakarta. Nah, tanggal 29 Agustus beliau dilantik sebagai anggota Komisi Nasional Indonesia Pusat. Nah, selain itu beliau juga diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung. Nah, beliau wafat pada tanggal 20 September tahun 1952 di Walukening, Ngawi, Jawa Timur ya guys. Nah, lanjut. Nah, di sini ada Mr. Johannes Suwanto Harmari. Nah, beliau lahir pada tanggal 6 Juli tahun 1900. Nah, ulang tahunnya sama ya guys sama aku, yaitu 6 Juli. Nah, dia lahir di Maluku. Nah, pada tanggal 12 Januari 1936 dia menjadi ketua Jong Ambon di Malang. Nah, beliau wafat pada tanggal 8 November tahun 1559 di Jakarta. Nah, jenazahnya dikebumikan di Taman Siswa. Nah, atas jasanya terhadap pemerintah, tanggal 17 Agustus tahun 1060 dianugerahkan kehormatan Bintang Mahaputra tingkat
ketiga. Nah, gitu guys. Nah, selanjutnya ada Mr. Supomo. Nah, beliau lahir pada tanggal 22 Januari tahun 1903 di Sukoharjo, Solo. Nah, dia itu pada saat melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, nah, dia itu turut hadir loh guys dalam proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Nah, Supomo meninggal tanggal 12 September 1958 dan dimakamkan di makam Bung Slamet Riyadi Solo tanggal 13 September 1958. Selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara ini pasti kalian tahu lah ya. Dia lahir dengan nama R.M. Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Nah, kalian tahu nggak sih dia itu pernah mendirikan Taman Siswa tanggal 3 Juli tahun 1922. Nah, dia tuh punya semboyan. Nah, semboyannya adalah Ing Arso Sungkuladan, Ing Madia Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Nah, artinya apa? Di depan memberi teladan, di tengah menghidupkan, dan di belakang memberikan pengarahan. Itu udah kita pelajari pas SD ya guys. Nah, lanjut. Nah, kita bakal ke tokoh yang sangat penting, yaitu I.R. Soekarno. I.R. Soekarno itu lahir pada tanggal 6 Juli tahun 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Nah, selain dia merumuskan naskah proklamasi, beliau juga membacakan proklamasi bersama Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya guys. Nah, dia lahir pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Nah, see you guys. Dadah. Aku udah mau selesai ngejelasin. Ayo kita kembali. Jadi kita udah selesai ngejelasin di ruangan ini. Kita dari kelompok 3. Kan harusnya langsung ke sana. Enggak, ya udah, enggak apa-apa. Ini enggak usah dipotong ya. Jadi kita dari kelompok 3 sekian video yang udah atau vlog yang kita lakuin untuk menjelasin nih dari ruangan anak sini. Dadah. Halo guys. Jadi kita udah selesai nih tunjukin ke Museum Naskah Proklamasi. Nah, di sini kita lagi di depan ruang pengesahan nih. Kita bentar lagi ke pintu keluar. Gimana sih pengalaman kalian ini tentang Nasprok ini? Kita kan tadi pagi ya, enak tuh, adem tuh. Seru banget. Sejarahnya lengkap kalau di sini cuy. Tapi kalau ya saran buat dari kita buat kalian itu kalau mau ke sini datang pagi ya. Ini kalau jam-jam segini tuh udah rame tuh. Wah, rame banget tuh. Nah, sekarang kita mau pulang nih setelah selesai dari Munasprok ini. Tonton lagi vlog kita selanjutnya ya. Dadah.